Jumpa lagi sahabat. Saat ini Piala Dunia Qatar 2022 sedang berlangsung. Dan kalau sahabat sekalian melihat kostum yang saya sedang kenakan, pasti sahabat sudah menduga saya pendukung kesebelasan nasional mana. Karena tentu saya tidak mungkin menggunakan jersey dari kesebelasan yang tidak saya dukung. Atau negara yang tidak saya dukung. Nah sahabat sekalian, jika misalnya saya dengan jersey ini kemudian menonton pertandingan sepak bola di stadion, dan kemudian setelah pertandingan selesai apapun hasilnya, saya kemudian memunguti sampah-sampah yang ada di stadion. Kemudian ada media yang meliput, ada orang yang memvideokan dan segala macam, jadikan konten, jadi viral. Kira-kira apa caption yang akan tertulis di situ? Apa yang kira-kira orang-orang akan bicarakan? Apakah ada seorang pendukung kesebelasan negara tertentu yang memunguti sampah-sampah? Ataukah mereka akan memfokuskan kepada, nationality-nya, kewarganegaraannya dia, atau mengapa dia melakukan hal itu? Tentu yang paling umum adalah bahwa ada pendukung kesebelasan A, timnas A yang memunguti sampah-sampah di stadion. Nah sahabat sekalian, itu menjadi satu identitas. Tidak peduli saya warga negara mana, ya, tetapi pendukung kesebelasan atau tim nasional itu yang akan disorot. Apa yang saya pakai menjadi satu cerminan atau identitas pada apa yang sedang saya dukung. Dan apa yang saya lakukan dengan menggunakan kostum ini menjadi sesuatu yang bisa mencerminkan apa yang ada dalam pikiran dan diri saya. Ya. Nah sahabat sekalian, sama dengan kita sebagai para pengikut Kristus, kita adalah cerminan Allah. Kita adalah cerminan Yesus. Sehingga saat kita melihat kepada cermin, seharusnya kita lihat bukan muka kita dengan segala keterbatasan yang tidak kita sukai begitu. Tapi kita bisa melihat Allah, bisa melihat Kristus yang ada dalam diri kita saat kita bercermin tadi. Sehingga kemudian saat kita melakukan segala sesuatu, kita bisa menyadari dan kita bisa ingat bahwa apa yang orang lain lihat, mereka akan melihat Kristus dalam diri kita. Mereka akan melihat identitas kita, ya, dari apa yang kita lakukan dan siapa Tuhan kita. Ini menjadi menarik, sahabat sekalian. Ya, karena identitas itu kita bawa terus-menerus sejak kita mengatakan aku percaya kepada Kristus sebagai juru selamatku. Dan aku mau mengikut Tuhan itu. Sehingga identitas itu melekat di dalam diri kita dalam apapun yang kita lakukan. Nah sahabat sekalian, kalau kita memperhatikan, cerminan ini juga bisa jadi satu resonansi. Ya, satu getaran yang kemudian bisa disebarkan. Dan kalau kita percaya kita adalah cerminan Kristus, maka apa yang kita lakukan kemudian akan beresonansi ke banyak tempat. Dan apa yang kemudian diterima oleh banyak orang lewat getaran tadi, seharusnya sama dengan apa yang kita sebarkan. Dan saat kita menyadari bahwa kita adalah cerminan Allah, maka kita mau mengisinya dengan apa yang kita kenal tentang Allah kita. Dalam bicara menjadi cermin, saudara-saudara atau sahabat-sahabat, dalam hal-hal yang kecil, ya, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar yang di luar bayangan kita, tapi kita bisa lakukan dengan hal yang sangat sederhana. Ada dua, sahabat sekalian, ya, dua poin kalau kita bicara tentang cerminan Allah. Yang pertama, kita bicara identitas sebagai terang yang dikaruniakan oleh Yesus kepada kita. Dia adalah terang itu, dan kita, ya, Yesus mengatakan di Matius 5, dia mengatakan bahwa kamu adalah terang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang buah roh. Buah roh adalah satu proses di mana kita semakin belajar, ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan bicara soal usia, tapi bicara proses. Nah, jika yang pertama kita mesti berusaha dan itu step by step, ya, tidak selamanya kita sempurna untuk bisa bilang, oh Kristus selalu hadir lewat dia dengan caranya, dengan perilakunya, dengan perkataannya, ya, karena kita juga orang-orang yang berdosa, yang terbatas. Kalau kita bicara tentang terang, maka kita tidak bicara proses, kita bicara soal identitas.
Identitas itu melekat dalam diri kita karena Tuhan mengatakan kamu adalah terang. Dan kamu adalah terang tidak berarti kita harus berusaha apa-apa. Bukan proses. Sudah ada dalam diri kita. Ya. Sejak kita mengatakan aku percaya pada Kristus. Terang itu sudah ada dalam diri kita. Kalau yang kedua tadi, ya, soal buah roh kita mesti berusaha, yang ini tidak. Nah, hal-hal kecil apa, sahabat sekalian, yang bisa kita nyatakan sebagai cerminan Allah? Kita bisa menyapa orang, ya, yang punya name tag di sini, siapapun yang kita lihat, yang mungkin kita tidak kenal tapi punya name tag, kita bisa sapa mereka dengan namanya sebagai wujud dari hospitality atau keramah tamahan Allah. Sama seperti Yesus yang menyapa Zakeus dengan namanya, "Hai Zakeus, turunlah karena aku harus makan di rumahmu." Ya. Dan saat kita menyapa orang dengan namanya, orang merasa dia dihargai. Dia merasa dirinya ada di dunia ini. Ya, apapun yang mereka lakukan, mau cleaning service, mau security, mau orang penjaga tol, di restoran, di hotel, siapapun yang ada namanya, saya selalu sebut dengan namanya, sebisa mungkin. Yang kedua, kita juga bisa tersenyum, saudara-saudara, sahabat sekalian. Senyum ini nggak butuh usaha, senyum ini tidak berbayar, senyum ini tidak butuh proses. Karena sudah ada dalam diri kita, yaitu sukacita. Dan saat kita tersenyum, kita sedang mewartakan tentang sukacita Allah kepada dunia. Kepada orang-orang yang kita jumpai. Di saat dunia ya ragu dan takut. So akrab lu, ngapain lu senyum-senyum sama gue misalnya. Kita bisa buang jauh-jauh kekhawatiran tadi. Karena kita meyakini bahwa saya membawa cerminan Allah dalam diri saya. Maka saya mau tersenyum kepada siapapun juga. Menyatakan sukacita Allah tadi. Dan masih ada begitu banyak hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa membantu banyak orang lewat website kitabisa.com ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya, dengan apa yang kita punya? Kita bisa memberi pakaian, makanan, apapun. Tanpa butuh proses usaha yang besar. Dan kita lakukan itu. Karena kita mau berbagi kasih, kita mau berbagi berkat kepada orang-orang lain. Karena kita menyadari, aku adalah cerminan Allah. Nah, kemanapun aku pergi, aku bawa Allah aku di mana-mana. Tanpa kita harus pakai pakai kalung salib yang besar. Tanpa kita harus pakai stiker Jesus Save di mobil kita, begitu ya. Ada seorang teman saya waktu itu kita lagi di mobil bersama-sama, ya, dan kemudian ada satu kemacetan, lalu ada sebuah mobil yang berhenti untuk memberikan jalan kepada mobil yang lain masuk ke dalam. Ya. Lalu kemudian teman saya berkata, dia pasti orang Kristen. Padahal mobilnya nggak ada stiker apa-apa. Kenapa? Terlihat dari attitude-nya, terlihat dari perilakunya yang mau mengalah. Kita pun juga bisa begitu. Saat kita mengantri di bank atau saat kita mengantri di supermarket, kita berikan tempat kepada orang yang kita pikir perlu ya didahulukan. Atau kalau kita lagi duduk di kereta, ya di MRT dan kita ada orang-orang lain yang rasanya perlu duduk ini. Walaupun kita udah capek, udah pegel dan segala macam lain. Ada begitu banyak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan siapa Tuhan kita. Dan mari itu kita bawa seperti saya pakai baju ini. Supaya orang tahu ada Allah yang luar biasa. Yang hidup dalam diri saya. Dan mereka kemudian ingin kenal siapa Allah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng untuk mengikuti channel Sahabat GKI Kayu Putih untuk mendengarkan renungan-renungan yang sederhana tapi bisa mengisi hati Anda menjadi semakin serupa Kristus.